rental kita kan kita sudah tahu toh, ini yang biasa langganan main, ini yang baru mencoba main di tempat kita. Nah, yang baru-baru itu kita kasih stick yang jos. Nah, itu dia pasti akan pindah ke rental PS kita. Jadi 1 bulan sebelum bulan puasa itu kita usahakan sudah buka. Untuk apa? Untuk pengenalan. Nah, nanti pas bulan puasa itu kita momen untuk panen ya. Panen. Karena apa? Karena pasti antusiasme user untuk main PS itu begitu besar. Nah, bagi teman-teman yang mau order atau mau belanja PS3, stick DS3 yang original mesin atau PS4, mungkin bisa langsung order via saya atau di WA, nanti saya taruh di kolom deskripsi, bisa kalian hubungi nanti. Kalau kalian mau order sama saya dan kalian sudah order dengan saya, nanti saya akan kasih tips-tips atau konsultasi gratis lah untuk teman-teman pemula. Teman-teman setelah beli dari saya, teman-teman bisa konsultasi gratis. Nanti kalau ada kendala, nanti kalau ada apalah pertanyaan apa, nanti saya jawab lewat WA. Saya usahakan pasti saya jawab. Kalau tidak sibuk, sebisanya saya bantu teman-teman. Saya akan lebih seneng buat teman-teman yang sukses ya. Jadi saya senang kalau melihat teman-teman itu bisa sukses. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di vlog Imron Eksis. Nah teman-teman, khusus video ini saya akan sharing khususnya untuk para teman-teman yang tertarik dengan bisnis rental PS ya, atau PS itu PS3 atau PS4 terserah, yang penting rental PS. Nah, video ini saya tujukan kepada teman-teman yang mungkin tertarik dengan bisnis ini. Dan yang buat yang tidak tertarik dengan bisnis ini, ya gak apa-apa, nggak usah pikirin ya. Oke. Nah, tentu saja bisnis itu banyak ya. Salah satunya yaitu bisnis rental PS yang selama ini saya tekuni kurang lebih sudah 10 tahun belakangan ini ya. Teman-teman, sekarang langsung saja kita ke pokok pembahasannya ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman, saya ada pertanyaan bagi teman-teman yang mungkin tertarik dan mau mulai untuk membangun bisnis rental PS, entah itu mulai dari PS3 atau langsung ke PS4. Satu pertanyaan, kapan sebaiknya kita membuka usaha rental PS itu sendiri? Nah, coba teman-teman angen-angen, sebaiknya kapan? Apakah nunggu ada modal dulu, nunggu bisa ngontrak dulu di luar, sewa kontrakan maksud saya, atau nunggu warisan, atau gimana ya?
Oke, nah ini menurut pendapat saya pribadi, jadi jangan dianggap sama ya, setiap orang mempunyai persepsi atau pendapat yang berbeda-beda. Nah, menurut saya kapan waktu yang tepat untuk kita memulai usaha rental PS itu sendiri yaitu. Nah, untuk memulai usaha rental PS itu sendiri sebenarnya tidaklah serumit atau sebesar modal yang kalian bayangkan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nunggu punya uang mungkin 100 juta atau 500 atau minimal 50 juta lah, 50 juta buat beli PS3 nya atau PS4 nya, terus sewanya dianggar 50 juta, mempunyai uang minimal 100 juta. Sampai kapan? Mau sampai kapan kita ngumpulin uang sebanyak itu? Apakah teman-teman bisa mampu mempunyai uang segitu, misal uang segitu tapi berdiam diri di rumah baru dialokasikan ke bisnis? Kan nggak semuanya mampu kan. Nah, ini untuk pengusaha-pengusaha rental kecil atau yang sedang mau memulai melangkah, entah itu apa itu bisnisnya. Jadi usahakan itu sebisanya dulu atau mulai dari kecil dulu ya. Kuatnya kita seberapa gitu, modalnya kita jalanin aja dulu. Nanti kalau sambil dipelajari nanti kita bisa kembangkan sambil jalan. Jadi nggak perlu nunggu untuk mempunyai modal besar baru membuka usaha. Ya nanti kita ya jadi kayak gini terus nggak berkembang ya, susah atau lama berkembangnya. Oke. Yang penting intinya satu, kalau kalian mau memulai usaha atau bisnis itu, satu kuncinya kalau kita belajar dari AA Gym yaitu ingat 3M rumusnya ya. Mulai dari sekarang, mulai dari yang paling kecil dulu, dan mulai dari diri kita sendiri. Nah, buat teman-teman jangan takut kalau teman-teman mempunyai misal modal 5 juta, 7 juta atau 10 juta itu nggak berani melangkah untuk membuka usaha, entah itu usaha rental atau usaha apalah, terserah, yang penting usaha ya. Nah, alangkah baiknya itu kita mulai dari sekarang, kita memberanikan diri untuk memulai. Itu jauh lebih baik daripada kita hanya berangan-angan. Kita berangan-angan terus, kita terlalu berhalusinasi ya, menyusun rencana-rencana terus tanpa ada langkah yang atau tindakan yang pasti ya. Nah, memulai terlebih dahulu itu jauh lebih penting daripada rencana-rencana yang tidak ada akhirnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan dunia perentalan bisnisnya, mulai dari 7 juta, 5 juta atau 10 juta belajar aja. Jadi langsung aja dibelikan PS, langsung TV, langsung kita buka rental, kita bikin kayak apa itu MMT depan rumah atau di samping rumah, kita pasang, langsung kita buka. Dah, bismillah kita buka usaha. Nah, setelah kita buka baru kita di dalamnya itu ada proses belajar ya. Kita belajar entah servis setik, entah itu ganti analog, ganti mika PCB, ganti pelayanan terhadap konsumen, apa itu konsumen minta apa, kekurangannya apa, kita pelajari di situ, kita perbaiki. Kita belajarnya di dalam saja, sambil kita buka rental, sambil kita menyaring keluhan-keluhan dari konsumen kita ya. Kita saring, kita evaluasi diri kita sembari berjalan. Nah, itu akan lebih baik menurut saya pribadi daripada kita terus berencana dan tidak ada langkah pasti ya teman-teman. Nah, jadi itu. Jadi intinya memulai sekarang itu lebih baik daripada rencana yang tiada akhir. Tuh. Nah, ini saya hanya share saja ya, bukannya mau sombong. Saya dulu mulai usaha rental PS2 itu dari 2 unit PS2 di tahun 2009. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis ya, sesuai namanya ya, alhamdulillah masih tetap eksis 2009 sampai 2020 ini. Dan kalau teman-teman yang
ngikuti vlog saya dari awal, teman-teman pasti sudah tahu kira-kira dapat apa saja ya saya ini menggeluti rental PS ini sejak dari 2009 sampai 2020 kali ini ya. Alhamdulillah sekali ada COVID ya yang istilahnya cukup menggiurkan lah bagi dunia usaha itu sendiri. Oke. Nah, jadi teman-teman yang mau baru mau memulai usaha, tidak perlu berpikir panjang, harus begini harus begitu, udah mulai aja langsung dari sekarang. Dan dari yang kecil dulu tidak apa-apa, dari sedikit dulu tidak apa-apa, dari rumah dulu tidak apa-apa, Anda harus langsung nyewa ruko ya teman-teman. Soalnya apa? Soalnya banyak kok yang teman-teman saya yang dari sini, sekitar sini tuh dan dari yang luar kota juga banyak cerita ke saya kalau dulu itu pas ngerintis itu dia bahkan di dalam rumahnya itu ya di gang-gang. Nah, itu setelah dia berhasil sukses potensi yang dia baca, lalu dia berani untuk buka di luar, istilahnya ngontrak ruko ya teman-teman. Nah, itu yang saran dari saya atau harapan dari saya, tidak usah takut ya. Oke. Nah, kalau kita maunya itu yang langsung mewah atau langsung besar, itu malah nanti kita nggak buka-buka rental. Karena apa? Karena ya itu tadi harapannya terlalu muluk-muluk atau terlalu tinggi ya. Sedangkan kapasitas kita tahu sendiri lah, kita sesuaikan aja kapasitas yang kita miliki, kita kita implementasikan sebisanya, tentu saja dengan usaha dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa usaha harus disertai dengan doa. Oke teman-teman, semoga berhasil dengan usaha bisnis rental PS-nya. Selanjutnya, jika teman-teman menunggu mempunyai modal besar, mungkin katakanlah, wah si A itu enak, dia punya modal besar, dia bisa kontrak sana kontrak sini, dia bisa langsung beli unit 10 unit PS3, 10 unit PS4 kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman mempunyai pikiran kayak gitu, teman-teman pasti nggak akan berani untuk memulai. Nah, maksud saya kayak gini, semua yang besar itu dimulai dari kecil ya. Misalnya saja banyaklah pengusaha-pengusaha besar yang sukses itu sekarang, dulunya itu benar-benar ngerintis dari kecil. Jadi nggak langsung kita kontrak sana sekian puluh juta, kontrak sini sekian puluh juta langsung diisi unit. Itu pun belum tentu berhasil, karena kita harus berproses. Semua itu perlu proses ya, kita belajar di dalamnya, nggak langsung langsung up. Nanti kalau kita cepat upnya, nanti downnya pun biasanya lebih cepat daripada yang kristalisasi keringat. Dia berjuang satu langkah kayak gitu ya. Jadi satu titik ke satu titik dia berjalan mendaki sedikit demi sedikit. Itu kemungkinan besar dia akan lebih kuat pondasinya daripada yang langsung up ke atas, nanti malah cepat jatuhnya. Untuk rental PS sendiri itu kan tidak dibutuhkan modal terlalu besar ya. Kita sebenarnya modal kecil pun kita bisa memulai. Misalnya kita buka 4 unit dulu di rumah, nanti setelah berproses kita tambah satu lagi unit, kita tambah satu lagi unit lah. Misal sudah mempunyai kekuatan misalnya finansial 10 unit, dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun kita bisa, kalau misal teman-teman mau buka cabang atau teman-teman mau pindah ke kontrakan yang lebih tempatnya lebih strategis, pertimbangan teman-teman, kita bisa kontrak. Nah, untuk kontrak itu sendiri, untuk kontrak ruko itu sendiri, menurut perhitungan saya minimal ya untuk PS3 itu 10 unit teman-teman. 10 unit PS3 itu teman-teman bisa membayar kontrakan dan menggaji 1 karyawan. Yang satu teman-teman
jaga sendiri lah, supaya apa, supaya teman-teman bisa menyaring ya keluhan-keluhan yang masuk dari konsumen, kita bisa saring. Kalau kita mengandalkan karyawan langsung tanpa kita tahu basicnya dari awal, nanti kita keteteran karena kita tidak tahu keluh kesah konsumen itu maunya seperti apa. Nah itu kan dipelajari sambil jalan ya teman-teman. Nah sekarang untuk masalah yang kita hadapi untuk rental sendiri, itu yang penting bisa servis setik. Kuncinya itu satu saja, bisa servis setik. Kalau masalah unit PS yang rusak, itu teman-teman bisa langsung kasihkan aja ke teknisi atau toko PS terdekat. Karena apa? Karena itu pun sebenarnya jarang sekali ya untuk PS, untuk unit PS, asal teman-teman tahu tempat beli PS yang benar, yang sellernya yang recommended, yang belum pernah diservis, atau yang segel void tapi benar-benar void, belum pernah diservis, itu kemungkinan besar tahan lama, saya jamin itu. Karena itu pengalaman saya, kalau segel sudah dibuka atau sudah pernah diservis, mungkin dia jualnya lebih murah karena barangnya sudah pernah diservis. Nah itu akan menemui problem ya dalam 3 bulan pertama mungkin sudah mulai ada trouble, atau 1 tahun pertama mungkin ada trouble. Tapi untuk yang benar-benar masih ori di dalamnya, itu saya yakin 1 tahun pertama belum ada trouble. Dan teman-teman kalau misal musim hujan kayak harddisknya rusak, itu enggak apa-apa, karena itu enggak berpengaruh ke bootnya ya. Itu cuman ganti harddisk, itu ibaratnya ganti memori SIM card HP aja, enggak apa-apa, diganti, mesin masih normal semuanya. Oke. Nah oke teman-teman, sekarang tiba waktunya untuk kapan sebaiknya kita memulai usaha rental PS, yaitu jawabnya menurut saya pribadi itu waktu yang paling tepat, yaitu 1 bulan sebelum bulan puasa. Kenapa? Karena di 1 bulan sebelum bulan puasa itu kita sudah buka. Kalau kita sudah buka, itu kita sudah melakukan pengenalan ya terhadap user-user yang biasanya main di rental sebelah, user-user yang biasa main di rental si A, si B, si C. Kita sudah melakukan pengenalan bahwa ini loh, di sini ada rental PS baru ya, yang baru kita buka itu. Jadi sewaktu-waktu pas dia main di langganan si A, si B, si C itu full, nah itu dia main ke tempat kita, dia datang ke tempat kita. Nah ketika itu adalah momen dimana kita harus bisa meraih user-user yang tadi itu, yang berlangganan di tempat-tempat rental sebelah. Kita harus bisa mengambil hatinya dengan cara apa? Dengan cara kita harus menjaga kualitas setik kita ya. Kita setiknya harus yang top performance ya. Jadi kita kasih setik yang ori mesin, yang baik kondisinya, yang siap tempur. Nah ketika dia sudah pegang tek, dia rasakan sticknya itu enak, nah itu pasti dia akan kecantol dengan rental PS kita. Kuncinya itu teman-teman. Jadi ini saya share kepada teman-teman yang mempunyai rental PS atau yang mau buka rental PS. Ketika ada teman-teman user yang langganan dari rental lain, pas datang ke rumah kita, kan kita sudah tahu, pas datang ke rental kita kan kita sudah tahu toh, ini yang biasa langganan main, ini yang baru mencoba main di tempat kita. Nah yang baru-baru itu kita kasih setik yang jos. Nah itu dia pasti akan pindah ke rental PS kita. Oke teman-teman, itu trik yang biasa saya lakukan ya, untuk untuk menarik pelanggan-pelanggan baru ya, seperti itu. Juga pas mungkin di tempat rental si A, si B, si C listriknya mati, di tempat kalian itu listriknya nyala. Nah jadi orang yang sudah berbondong-bondong ke tempat yang biasa langganan mati, dia akan mencari solusi lain ke tempat lain ya. Nah ketika itu kalian juga harus sodori setik-setik yang
top ya, stick yang kualitasnya bagus, yang responnya bagus, yang ori mesin tentunya. Jadi dia pasti akan nanti besok kalau listrik mati atau listrik gak mati, dia akan datang lagi ke tempat kita. Jadi kita kita dapat menambah user atau pelanggan baru ya, itu kuncinya. Nah, untuk pemilihan tempat duduk atau setting itu bebas ya teman-teman. Jadi teman-teman itu bebas mau lesehan, mau duduk di kursi atau di sofa, itu terserah, itu selera ya. Yang penting itu sekatnya antar TV itu minimal lah ya 50 cm atau 60 cm lah. Jangan terlalu dekat ya antar TV-nya, karena pemain pasti tidak akan nyaman karena berdesakan ya. Usahakan minimal itu jaraknya itu 50 atau 60 cm, dan naruh TV-nya jangan ke atas kayak gini ya. Ini pasti di sini tegang. Jadi usahakan pandangan mata itu tetap lurus ke layar LED-nya. Terus masalah harga juga teman-teman, usahakan itu harganya kita sesuaikan dengan lingkungan sekitar ya, atau rental sekitarnya. Kalau misalnya PS3 di tempat si A si B sekitar kalian itu buka 5.000, kalian jangan sampai banting harga 4.000 walaupun kalian baru. Kalau promo boleh, promo 1 minggu pertama boleh, tapi jangan sekali-kali teman-teman membanding harga PS ya untuk rentalnya. Usahakan kita bermain di kualitas, entah itu kualitas setik, kualitas layanan, kualitas servis itu layanan, terus kualitas apa ya, tempat, mungkin parkir, ya kayak gitu. Jadi jangan perang harga, usahakan jangan perang harga. Karena apa? Karena kalau kita perang harga, itu yang rugi itu bukan saingan kalian atau bukan rental si A si B yang kalian jatuhkan, tapi semua akan kena imbasnya. Semua industri bisnis rental PS ini akan kena imbasnya. Karena apa? Karena kalau sudah perang harga, nanti suatu saat di titik tertentu kita akan mendapatkan bisnis ini tidak akan dapat mencukupi nafkah keluarga kita, pasti itu. Karena apa? Karena kalau sudah perang harga, nanti suatu titik itu bisnis, kalau misal ada yang 4.000 kita turunin 3,5, 3.000. Nah, kalau sudah di titik tertentu itu pasti pendapatan atau omset kita tidak akan cukup untuk makan keluarga. Nah, ketika itu semua bisnis rental PS akan tutup ya, tidak akan ada gairahnya lagi. Karena apa? Karena kurang potensial untuk kita geluti. Nah, itu sedikit himbauan saya kepada teman-teman pemula, jangan pernah banting harga. Supaya apa? Supaya bisnis rental PS ini bisa tetap berjalan, bisa tetap kita geluti, dan bisa tetap ada potensi untuk kita potensi untuk kita geluti. Karena apa? Karena bisnis ini menjanjikan. Jadi ada keuntungan yang kita dapat, dan keuntungan itu cukup untuk, bahkan lebih untuk sekedar mencukupi nafkah keluarga kita. Itu harapan saya teman-teman. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau memulai usaha rental PS3, tidak harus mewah ya teman-teman. Rental PS3, rental PS4 mewah bagus, tapi harus menyesuaikan pasarnya atau pasar di tempat kalian itu tinggal atau tempat buka rental PS itu sendiri ya. Kalau pasarnya nggak kuat dikasih yang mewah, sederhana saja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk memulai nggak harus mewah, karena untuk mewah itu nanti malah kita keluar kos terlalu banyak di interior atau penataan, tapi untuk unit kita kurang maksimal. Sedangkan omset PS3 atau PS4 itu untuk rental itu sendiri sangat ditentukan oleh banyaknya kita mempunyai unit ya teman-teman. Itu terus kalau kita mau ngejar mewahnya untuk pemula, itu
sulit ya kalau kita bukan sultan, kecuali kalau kita sultan ya, kita tinggal tunjuk sana tunjuk sini, tinggal bayar-bayar, kelar urusan. Oke. Nah, sekarang waktunya ya ini sekarang ini teman-teman, kalau mau buka rental PS ya harus belanjanya sekarang, karena besok sebentar lagi itu bulan ruah ya kalau untuk Islam ya. Jadi 1 bulan sebelum bulan puasa itu kita usahakan sudah buka. Untuk apa? Untuk pengenalan. Nah, nanti pas bulan puasa itu kita momen untuk panen ya, panen. Karena apa? Karena pasti antusiasme user untuk main PS itu begitu besar. Nah, di bulan puasa sampai Lebaran itulah panennya para rental PS ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau buka usaha rental PS, saya sarankan segera untuk membuka sekarang. Usahakan jangan membuka pas bulan puasa atau pas pertengahan bulan puasa atau mendekati Lebaran atau bahkan setelah Lebaran, itu pun juga kurang baik. Kalau bisa sebelum bulan puasa ya, sebelum bulan puasa itu adalah great moment atau momen golden moment yang paling top lah untuk membuka usaha rental PS. Nah teman-teman, itu tadi yang dapat saya share mengenai waktu yang tepat dan kapan kita harus memulai bisnis rental PS itu sendiri. Bisnis itu ada banyak, nggak hanya rental PS, nggak hanya apapun itu bisa semua dijadikan bisnis. Video ini hanya untuk teman-teman yang tertarik pada dunia bisnis per PS-an atau rental PS, entah itu PS3 atau PS4, seperti yang saya geluti. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Maafkan jika ada salah-salah kata. Saya Imron Eksis pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Saya Imron Eksis pamit. Salam sukses untuk kita semua. Good luck.